Tribun News Today. Hai Tribuners, saya Memes menyapa Anda dalam Tribun News Today, diawali dari berita nasional. Pasangan suami istri Dani dan Masitoh beserta kedua anaknya yang masih balita nekat mudik berjalan kaki dari Gombong ke Bandung. Mereka menghabiskan waktu selama 6 hari untuk pulang kampung ke kampung halamannya yang berada di Bandung. Aksi nekat yang dilakukan satu keluarga ini lantaran tidak memiliki biaya untuk menaiki kendaraan umum. Bahkan mereka hanya berbekal uang sebesar Rp120.000. Dani dan keluarganya berangkat dari Gombong pada Minggu 2 Mei 2021. Pada Jumat tanggal 7 Mei, Dani dan keluarganya sudah sampai di Ciamis. Kondisi keluarga ini cukup memprihatinkan, lantaran menempuh perjalanan jauh dan mereka hanya beristirahat di bawah pohon rindang. Mereka juga hanya terlihat mengenakan sendal jepit lusuh untuk melakukan perjalanan jauh. Pada Sabtu 8 Mei 2021, mereka telah sampai di Cingkuang, Kabupaten Bandung. Keluarga itu kini telah dikarantina di kantor desa Pananjung, Cingkuang, Kabupaten Bandung. Sementara itu, fakta mulai terungkap dari satu keluarga yang mengaku mudik berjalan kaki ini. Ternyata, pasangan suami istri Dani dan Masitoh mengakui tak mudik dari Gombong ke Bandung. Tetapi, mereka sengaja melakukan perjalanan dengan membawa kedua anaknya untuk menghidupi keluarganya. Sebenarnya, Dani dan Masitoh sudah selama 1 tahun ini mencari nafkah dengan cara berjalan kaki keliling Pulau Jawa. Usaha tersebut nekat mereka lakukan karena mereka hidup dalam keterbatasan. Ramai beredar video di media sosial memperlihatkan ratusan pemudik menerobos pos penyekatan di Karawang, Jawa Barat. Dalam video tersebut, ratusan pengendara sepeda motor menerobos secara rusuh di depan pos penyekatan yang telah dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Petugas berusaha menjaga barier dari berbagai arah dan menutup jalur para pemudik yang mencoba menerobos masuk. Hal ini dibenarkan oleh Kapolres Karawang, AKBP Rama Samtama Putra. Rama Samtama menyebut penerobosan para pemudik itu terjadi di pos penyekatan Kepuh, Jalan Lingkar Luar, Tanjung Pura Klari, Karawang Barat. Pada Jumat 7 Mei 2021 lalu, merupakan puncak arus mudik bagi pemudik dari arah Jakarta. Namun, Rama Samtama kembali menegaskan jika pihak kepolisian telah menambah personel dan berhasil menghalau ratusan pemudik untuk putar balik. Kabar kurang mengenakan datang dari Tasya Kamila dan Randi Bahtiar. Pada Januari 2021 lalu, Randi Bahtiar didiagnosa mengidap kanker kelenjar getah bening stadium 2. Kelenjar getah bening adalah kanker yang terjadi pada sistem limfatik, yakni bagian sistem kekebalan tubuh. Sebelum sel kanker semakin menjalar, Randi disarankan untuk melakukan operasi pengangkatan sel tumor. Momen menunggu suaminya menjalani operasi itu membuat Tasya Kamila merasa khawatir. Pasalnya, Randi berada di dalam ruang operasi selama 7 jam. Sebelumnya dokter mengatakan kepada Tasya jika operasi suaminya itu hanya berlangsung selama 5-6 jam saja. Namun rasa khawatir Tasya Kamila belum berakhir. Sang asisten dokter mengungkapkan jika tumor yang akan diangkat ternyata sudah menjalar ke organ penting, sehingga operasi membutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk melakukan infiltrasi di organ sekitar tumor tersebut. Selain itu, dokter mengatakan jika kemungkinan Randi Bahtiar juga mengidap penyakit timoma, limfoma, hingga kanker paru-paru. Akan tetapi, dokter meminta kepada Tasya untuk menunggu hasil laboratorium. Setelah menunggu beberapa minggu, hasil laboratorium menunjukkan Randi Bahtiar mengidap limfoma Hodgkin. Meski suaminya dinyatakan idap kanker kelenjar getah bening, Tasya Kamila mengaku tetap bersyukur, dikarenakan diagnosa dari dokter adalah diagnosa yang paling ringan. Untuk kabar olahraga, kejadian tragis datang dari pegulat Luis Angel Salazar dari Meksiko. Pegulat ini meninggal secara mendadak ketika sedang bertarung di atas ring. Luis Angel Salazar tiba-tiba terjatuh dan tak sadarkan diri ketika sedang bertarung di atas ring. Lawan mainnya, Redimido dan wasit yang mengatur permainan langsung sadar bahwa Luis tidak sedang berakting. Awalnya, mereka menduga jika Luis terkena serangan jantung.
Namun, menurut pantauan medis, Luis menderita aneurisma otak yang pecah sehingga mengakibatkan pegulat ini meninggal dunia. Insiden ini membuat rekan-rekan gulatnya sangat kehilangan Luis Angel. Pemilik nama panggung Principe Aero ini, menurut rekan-rekannya adalah orang yang baik. Bahkan, rekan-rekannya mengatakan jika Luis sangat mencintai profesinya sebagai pegulat. Presenter Ricardo dalam laga itu juga mengatakan jika para pegulat telah mempertaruhkan nyawanya ketika berada di atas ring. Ricardo berharap Luis Angel dapat beristirahat dengan damai. Demikian Tribun News Today kali ini. Jangan lupa untuk selalu dengarkan Tribun News Podcast di Spotify. Saya Memes, sampai jumpa. Tribun News Today.